Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan video kali ini, saya Tri Andini akan menjelaskan tentang sebuah organisasi awal kemerdekaan Indonesia, yang mana organisasi ini bernama Indis Partij. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Andini dengan nomor NIM 2005111078. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang awal perkembangan dan menentang kolonial. Yakni yang kita bahas adalah tentang organisasi Indis Partij. Yang mana tujuan saya melakukan pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampuhnya ialah Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang dari pergerakan organisasi Indis Partij. Yang kedua, yaitu menjelaskan tentang pemikiran dari pendiri organisasi Indis Partij. Dan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang penangkapan dan pengasingan pemimpin dari Indis Partij yang menyebabkan Indis Partij ini mengalami suatu keruntuhan. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu Indis Partij. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Indis Partij, di sini saya akan menjelaskan Indis Partij itu adalah sebuah partai politik pertama yang berdiri di Indonesia, yang mana partai ini disebut sebagai Partai Hindia. Partai ini berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Yang mana 3 serangkai ini adalah Alfio Deusdeker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat. Atau Suwardi Suryaningrat ini biasa disebut sebagai Ki Hajar Dewantara. Yang mana ketiga tokoh ini merupakan orang-orang Indonesia dan Eropa yang mendirikan sebuah organisasi politik tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum paham tentang apa itu Indis Partij, nah ini adalah pengertian dari Indis Partij, yang mana tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian dari organisasi Indis Partij. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang terbentuknya Indis Partij ini. Nah, terbentuknya Indis Partij ini merupakan gagasan utama dari seorang tokoh yang bernama Deusdeker. Yang mana Deusdeker ini bernama asli sebagai Danu Dirja Setiabudi. Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun keturunan Belanda, ia adalah seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, tujuan dari didirikannya Indis Partij ini adalah agar menciptakan suatu kerjasama antara orang Indonesia dengan orang Bumiputra. Nah, jadi sedikit saya ceritakan tentang Deusdeker ini. Deusdeker ini adalah seorang warga berkebangsaan Belanda, yang mana beliau ini merupakan seorang istilahnya yang tidak suka dengan pemerintahan Belanda di Indonesia. Yang mana walaupun beliau merupakan warga berkebangsaan Belanda, tetapi beliau juga mencintai dan juga sering melihat keadaan masyarakat pribumi yang pada saat itu selalu bekerja demi keuntungan Belanda. Nah, pada saat itu beliau bekerja sebagai seorang pengawas dari pengawas pekerjaan pribumi. Nah, hal ini menyebabkan
beliau memiliki kedekatan dengan warga pribumi. Beliau mempunyai kedekatan dengan warga pribumi, beliau juga rendah hati dengan warga pribumi, sehingga warga pribumi suka dengan beliau, suka dengan berinteraksi dengan beliau, dan menyebabkan Deusdecker ini dipecat oleh orang Belanda pada saat itu. Yang mana alasan orang Belanda ini memecat Deusdecker ini karena Deusdecker ini memiliki kedekatan dengan kaum pribumi, yang mana nantinya kedekatan itu akan membuat suatu ancaman bagi pemerintahan Belanda di Nusantara khususnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan Deusdecker itu berpikir untuk memerdekakan warga pribumi agar supaya mereka terbebas dari jajahan. Selanjutnya yaitu program kerja yang diciptakan dari Deusdecker, yaitu yang pertama adalah menyerap cita-cita nasional Indonesia. Yang mana cita-cita nasional Indonesia ini adalah untuk awalnya cita-cita nasional Indonesia itu adalah untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kedua yaitu memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Jadi tujuan dari pembentukan organisasi Indis Partis ini adalah untuk memberantas atau membersihkan berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Yang mana dahulunya seperti kita ketahui bahwa masyarakat Belanda itu sangat membenci agama yang ada di pribumi, sehingga mereka mengajarkan agama mereka dan mereka membenci agama yang sudah ditanamkan pada masyarakat khususnya di pribumi. Yang ketiga yaitu memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. Nah, tujuan dari pembentukan organisasi Indis Partis ini adalah memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, yang mana dahulunya kita ketahui bahwa dalam bekerja orang-orang Belanda itu sangat memiliki sifat angkuh, bahkan sombong kepada kaum pribumi. Mereka tidak menyadari bahwa keuntungan yang mereka dapat itu merupakan hasil kerja keras dari warga pribumi. Mereka tidak ada tegur sapa dengan kaum pribumi. Setiap bekerja, masyarakat pribumi ini hanya mendapatkan siksaan dari para pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, lalu timbullah organisasi politik pertama yaitu Indis Partis, yang mana dalam program kerjanya organisasi ini memiliki suatu semangat yang tinggi, yang mana dalam program kerja tersebut tertera bahwa organisasi ini akan memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. Yang keempat yaitu memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Maksudnya di sini adalah para anggota dari Indis Partis ini mereka memiliki pemikiran, sehingga pemikiran tersebut dapat mempengaruhi pemerintahan yang ada di daerah Nusantara, baik itu dari segi kerajaan ataupun dari segi kekuasaan Belanda. Nah, hal inilah yang menjadi program kerja mereka, sehingga mereka memiliki ambisi bahwa organisasi ini adalah organisasi yang sangat penting untuk diperjuangkan. Nah, Indis Partis ini muncul pada tahun 1912 yang didirikan oleh Deusdecker, yang kemudian disertai oleh Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, jadi Indis Partis ini berdiri itu karena pendiri pertamanya itu adalah Deusdecker.
yang mana beliau memiliki pemikiran utama. Beliau adalah pondasi, beliau adalah penegak dari organisasi ini. Yang membuat beliau itu mendirikan organisasi ini karena beliau tidak mendapatkan keadilan pada saat beliau bekerja sebagai pengawas dari pekerjaan pribumi. Yang mana pada saat itu beliau juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pribumi pada saat itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya organisasi Indis Partij ini. Selanjutnya yaitu cita-cita Indis Partij. Cita-cita dari organisasi Indis Partij yang pertama yaitu untuk membangun patriotisme semua Inggris atau bangsa Hindia terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Jadi cita-cita pertama dari organisasi ini adalah membangun rasa patriotisme. Rasa patriotisme ini adalah rasa kepahlawanan. Yang mana rasa ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat bangsa India. Hindia ini maksudnya adalah bangsa Indonesia. Yang mana bangsa Indonesia pada saat itu memiliki nama sebelum menjadi Indonesia adalah Hindia, bangsa Hindia. Nah, dengan rasa patriotisme itu, maka mereka dapat membangun atau membentuk suatu tanah air yang bisa menghidupi mereka, tanah air yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Maka tanah air itu harus diperjuangkan. Karena tanah air itu telah memberi lapangan hidup, telah memberi tempat hidup mereka dari segi ekonomi, sosial, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu karena mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air. Nah, jadi cita-cita Indis Partij yang kedua ini karena mendapat dorongan untuk bekerja sama. Jadi cita-cita Indis Partij ini yang kedua yaitu mendapat dorongan. Dorongan ini timbul dari atas kerjasama. Kerjasamanya ini didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. Sehingga persamaan ketatanegaraan ini nantinya akan membangun tanah air ke arah yang lebih maju. Yang kedua yaitu mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, yang ketiga ini sangat penting ya, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Maksudnya di sini adalah segala bentuk kesiapan masyarakat yang merdeka itu seperti apa, atau dari segi ekonominya, atau segi sosialnya, atau segi yang lainnya itu harus dipersiapkan oleh seluruh masyarakat. Yang mana yang tadinya mereka itu dijajah oleh Belanda, dan kemudian nantinya mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi negara yang merdeka. Baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi sosial, keagamaan, ataupun yang lainnya. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran tokoh pendiri Indis Partij. Nah, yang pertama yaitu pemikiran dari Douwe Dekker. Menurut Douwe Dekker ini, gagasan bangsa Indonesia bukan kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis, atau ras, keagamaan, atau kedekatan geografis, tetapi rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus. Pandangan politik Douwe Dekker juga dipengaruhi oleh prinsipnya yang lebih mengutamakan propaganda politik daripada ideologi politik. Ini membuat kritik dari Snevliet atau tokoh komunis asal Belanda di Indonesia yang mengatakan bahwa Douwe Dekker ini membuat gerakan politik tanpa teori atau teorinya bersifat samar. Yang tokoh kedua yaitu Cipto Mangunkusumo. Pandangan Cipto Mangunkusumo mengenai persatuan Indonesia masih selaras dengan pemikiran Douwe Dekker.
Cipta menganggap bahwa persatuan kaum pribumi dengan Belanda adalah suatu hal yang membawa kemajuan. Cipta beranggapan penggabungan unsur-unsur Barat dan Timur sebagai faktor penting dalam menjamin pertumbuhan subur bagi negara dan rakyat, termasuk bagi kaum bumi putra di India dan atau Indonesia. Selain dikenal sebagai aktivis pergerakan nasional dan jurnalis, Cipta Mangunkusumo juga berprofesi sebagai seorang dokter. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu Suwardi Suryaningrat. Yang mana Suwardi Suryaningrat ini biasanya disebut sebagai Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat merupakan pangeran dari Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Walaupun keturunan bangsawan, ia tidak terlalu menikmati kehidupan di istana. Nantinya seiring berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922, Suwardi dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Bagi Suwardi Suryaningrat, tujuan nasionalisme ialah menghapuskan dominasi kolonial dan menyadarkan kaum peranakan Indo dan Bumi Putra harus bersatu menghadapi musuh yang sama, yaitu pemerintah kolonial. Suwardi Suryaningrat pada masa muda adalah sosok yang keras dan berani mengkritik kebijakan kolonial. Nah, itu tadi mengenai pemikiran dari ketiga tokoh pendiri dari organisasi Indis Partij. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembentukan Indis Partij. Yang pertama yaitu membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua menerapkan kerjasama yang didasarkan pada kebersamaan ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu memajukan tanah air Indonesia. Dan yang keempat mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Nah, selanjutnya yaitu semboyan dari organisasi Indis Partij. Yang pertama yaitu India of Van Holland, yang mana memiliki arti Hindia bebas dari Holland. Holland ini adalah disebut sebagai kolonial. Holland ini diartikan sebagai koloni. Jadi semboyan mereka itu Indonesia harus terbebas dari pemerintahan koloni. Dan yang semboyan kedua yaitu India for Indians. Hindia untuk orang Hindia. Maksudnya di sini adalah Indonesia untuk orang Indonesia. Maksudnya di sini adalah negara Indonesia itu harus untuk masyarakat Indonesia, baik itu dari segi sumber daya alamnya atau segi sumber daya manusianya, semua harus milik masyarakat Indonesia. Apa yang di negara Indonesia itu menjadi hak milik dari warga Indonesia. Maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu arti penting Indis Partij untuk revolusi Indonesia. Propaganda yang digerakkan Ernest Gouwsdekker merupakan rapat akbar politik pertama di India. Tur itu memang sengaja digulirkan untuk mencari basis massa pendukung bagi Indis Partij di Jawa. Inilah tonggak pergerakan dengan strategi pengerahan massa dalam jumlah besar. Indis Partij meletakkan fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Organisasi politik ini jauh lebih radikal dari Budi Utomo. Tak cuma menyerukan perombakan di bidang pelayanan administrasi, Ernest juga mengusung reformasi politik, pertanian, dan perpajakan sebagai salah satu program partai. Akibatnya, tindak tanduk Ernest pun mulai diawasi Dinas Intelijen Belanda. Ia dicap sebagai agiator berbahaya. Ernest menjadi figur menggetarkan bagi pemerintah Hindia Belanda. Di usianya yang singkat, karena dipaksa dibubar oleh Belanda, Indis Partij berhasil menyuburkan semangat juga harapan. Organisasi politik ini meniupkan napas panjang bagi aksi pergerakan setelah itu. Nah, inilah arti penting dari organisasi Indis Partij bagi revolusi Indonesia.
Nah, selanjutnya yaitu penangkapan dan pengasingan pemimpin Indispartij. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis pada tahun 1813. Perencanaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda di tanah jajahan ini menimbulkan perasaan antipati dan penghinaan terhadap rakyat jajahan. Jadi pada saat itu ya, Belanda itu merayakan kemerdekaannya di Indonesia, yang mana mereka merayakan kemerdekaan mereka setelah mereka 100 tahun sebelumnya itu dijajah oleh masyarakat Prancis. Jadi mereka merayakan 1000 tahun kemerdekaan mereka itu di daerah Nusantara. Hal ini membuat masyarakat Nusantara itu merasa terhina dan mereka menimbulkan dalam diri mereka itu menimbulkan rasa antipati terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Untuk mengimbangi niat pemerintah kolonial Belanda itu, didirikanlah sebuah komite yang dikenal sebagai Bumi Putra di Bandung. Nah, jadi masyarakat Nusantara pada saat itu, mereka yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Nusantara, mereka lalu membentuk sebuah organisasi yang mana organisasi tersebut bernama Komite Bumi Putra yang berdiri di Kota Bandung. Adapun tujuan dari pembentukan komite ini adalah yang pertama, mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda agar mencabut pasal 111 RR. Yang kedua yaitu membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sejati. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari pembentukan Komite Bumi Putra tersebut. Nah, ini merupakan suatu pesan ya yang disampaikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo di berita di koran, yang mana mereka ini menulisnya di sebuah surat kabar, yang mana ini adalah hasil tulisan dari Cipto Mangunkusumo yang berbunyi, seandainya aku seorang Belanda, masih belumlah saya dapat berlaku sekehendak hati saya. Dengan sesungguhnya saya akan mengharap-harap semoga peringatan hari kemerdekaan itu di pesta seramai-ramainya, tapi saya tidak akan menyukai jika anak-anak negeri dari tanah jajahan ini dibawa larut berpesta. Saya akan melarang mereka turut bergembira dan bersukaria di hari keramaian itu. Bahkan saya akan meminta tempat pesta agar tidak seorang pun di antara anak-anak negeri yang dapat terlihat. Secara apa kita beriang-riang dalam memperingati hari kemerdekaan itu, sejalan dengan aliran itu, bukan saja tidak adil, tapi terlebih lagi tidak patut jika anak-anak negeri disuruh menyumbang uang pula untuk turut membelanjai pesta itu. Jika mereka tidak diperhatikan dengan laku mengadakan pesta kemerdekaan untuk negeri Belanda, sekarang orang bermaksud pula kehendak mengosongkan kantong uangnya. Sesungguhnya suatu penghinaan lahir dan batin. Nah, jadi setelah Cipto Mangunkusumo itu menuliskan pesannya di surat kabar, ini menimbulkan propaganda dalam pemerintahan Belanda. Yang mana surat ini pemerintah Belanda menganggap bahwa surat ini menjadi suatu perpecahan dalam pemerintahan Belanda di daerah Nusantara. Lalu pemerintah Belanda mencari siapa yang membuat surat ini. Setelah beberapa waktu, pada tahun 1913, 3 serangkai yang terdiri dari Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat itu ditawan oleh pemerintah Belanda. Mereka diasingkan dengan tempat yang berbeda. Nah,
Setelah beberapa waktu mereka dikeluarkan dan dimasukkan dan mereka ditawan kembali ke daerah Belanda. Nah, hal inilah yang menyebabkan organisasi Indis Partits ini runtuh. Dan penyebab kedua yang menyebabkan organisasi Indis Partits ini runtuh adalah karena tidak ada lagi pemerintah atau tidak ada lagi orang yang memerintah seperti tiga serangkai ini. Yang mana tiga serangkai ini memiliki ambisi bahwa negara Indonesia bisa merdeka. Negara Indonesia bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.